Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal kekentalan oli ya, karena ya rupanya masih banyak yang nggak tahu seberapa kentalnya oli pada saat suhu rendah. Jadi orang banyak yang nggak tahu apa sih itu konsekuensi PowerPoint ya, dituang serta seberapa kentalnya oli ketika suhu dingin. Karena ada orang-orang yang sangat khawatir kalau mesin dingin olinya nggak bisa naik ya, sangat khawatir kalau olinya itu nggak bisa lari ke atas gitu ya. Banyak yang kalau soal suhu mesin dingin entah mengapa disamakan dengan yang di luar negeri di saat musim dingin, karena yang namanya kekentalan oli itu perubahannya sangat drastis ya, antara suhu dingin dengan suhu rendah, antara suhu panas dengan suhu dingin. Jadi oli itu perubahan kekentalannya ekstrim. Walau oli itu olinya multigrade, olinya viscosity indexnya tinggi, tapi tetap saja perubahan kekentalannya sangat tinggi. Jadi entah mengapa ya, orang kok banyak tidak tahu bahwa kekentalan oli itu bukan diwujudkan dengan angka SAE grade. SAE grade itu merupakan penggolongan, pengkategorian yang didapat dari data kekentalan oli aslinya. Sementara itu, data kekentalan oli aslinya sudah ada tercantum di produk datasheet. Biasanya kekentalan di suhu 40 derajat, kemudian 100 derajat, kadang juga 150 derajat. Yang 150 derajat ini juga spesial. Selain dari panas, ujinya juga melibatkan adanya shear. Jadi olinya dikocok-kocok, diperlakukan seperti jalan di mesin. Nah, dari angka-angka itu kita lihatnya pasti angka yang makin lama makin kecil. Oli 10W40 lah kira-kira, di suhu 40 derajat 80 CST, di suhu 100 derajat kira-kira 15 CST, di suhu 150 derajat sekitar 2,5 CST, bukan CPS, karena ada beda. Kalau yang suhu 40 dan 100 itu pakai kinematic viscosity, kalau yang suhu 150 derajat pakai absolute viscosity. Tapi angkanya ya mestinya mirip-mirip lah ya. Perhatikan perbedaan angka antara 80 dengan 15. Itu sudah perbedaan yang besar sekali ya.
bisa dibilang 5 kali lipat. Piro? Ya wis 5 kali lipat, wis anggap aja 5 kali lipat lebih kental. Padahal itu dari suhu 100 dengan 40. Nah ini angka ini, kekentalan ini berubahnya juga ekstrim. Nah kekentalan di suhu minus itu jauh lebih kental lagi. Jauh daripada ketika suhu 40 derajat bahkan ya. Seperti modelnya bukan linear ya. Jadi kekentalan itu bukan linear, tapi modelnya logaritmik atau len bola wis pokoknya kok ngono lah, kayak grafik kepangkatan. Dan makin dingin itu perubahannya makin curang. Kalau nggak salah 200 berapa gitu untuk suhu minus 25 derajat Celcius. Suhu di musim dingin itulah yang membuat jadi muncul kebutuhan akan oli multigrade. Jadi nggak sembarangan, karena butuhnya oli yang ketika di suhu minus 30 atau minus 25 derajat Celcius itu bisa seencer ketika suhu kayak gini ini. Jadi adanya musim dingin membuat ada kebutuhan untuk oli yang pada saat suhu beku olinya masih tidak beku, tidak terlalu kental, masih cukup encer. Jadi satu itu ya. Tentu kalau kepikiran soal kulan itu juga ada yang anti bekunya juga, yaitu dengan penggunaan glikol yang paling banyak, makin banyak. Jadi 50% glikol kalau untuk suhunya minus 30 derajat Celcius. Jadi ketika ada orang Indonesia ngomong bahwa kendaraan itu butuh yang glikolnya 50%, jadi pertanyaan mengapa gitu ya. Kalau untuk radiator kulan itu ya. Tapi balik lagi ke oli. Jadi kebutuhannya seperti itu. Untuk suhu minus 30 derajat olinya harus masih encer. Karena kalau nggak encer nggak bisa lari ke atas mesin. Jadi yang mengalami seperti itu adalah ya mobil-mobil yang dianjurkan pakai oli encer. Ada mobil macam-macam lah, Honda, Toyota, mobil mahal-mahal juga, Lamborghini, Ferrari dan seterusnya. Dan itu pada saat mesin dingin. Pada saat mesin panas oli juga mempengaruhi ya. Jadi di suhu yang sangat dingin itu mungkin memang ruang bakar suhunya masih tetap 450 derajat, tapi di luaran itu semuanya serba dingin, apalagi ketika kendaraan berjalan di jalan bebas hambatan gitu. Jadi bagian silindernya dingin, suhu radiatornya juga dingin, suhu olinya juga dingin. Sulit sekali ya kadang untuk cari suhu oli mesin pada saat musim dingin ya, pada saat suhu minus 30 derajat. Karena ya pastinya oli itu akan ya terpengaruh suhu ruangan juga. Kalau nggak salah suhunya ada yang 40 derajat Celcius ya untuk suhu olinya. Ya tentu tergantung dari pemakaiannya juga. Mungkin ada yang 60 derajat Celcius. Penulis lupa ya, karena sebelumnya pernah nemu
informasi tapi lupa wis di video mana yang penulis menggunakan data tersebut, wis lali wis. Tapi yang penulis ingat suhunya kayaknya ya beda 40 derajat, mungkin ya sekitar 40 derajat itu ya, karena penulis ngukurnya 84 derajat Celcius. Kemungkinan sumbernya itu ya sekitar 45 derajat Celcius gitulah suhu olinya. Nah, perbedaan suhu 40 derajat Celcius itu ya kekentalannya sudah beda jauh lah ya. Jadi kan penulis sering bilang kalau negara musim panas baiknya SAE 50, 20W 50, 15W 50. Sebenarnya juga ya, idealnya adalah SAE 40. Sayangnya SAE 40 nggak ada, wis sudah punah. Ya adanya adalah yang anggap aja 15W 50 atau 20W 50. Nah, 20W 50 itu kekentalannya pada suhu 85 derajat Celcius, 84 derajat Celcius itu sudah mirip dengan kekentalan oli 5W30 kalau nggak salah ya, di suhu 45 derajat Celcius. Sudah sama. Nah, kalau yang soal dinginnya gimana? Soal dingin agak sulit ya. Saat mesin dingin ya. Ini kalau tadi kan bicara soal mesin panas, mesin suhu kerja normal, misalnya pemakaian 10 km, 20 km begitu, suhu mesin di daerah panas anggap aja kayak penulis ini 85 derajat Celcius. Terus kalau di ya negara yang cukup dingin yang suhunya 0 sampai 10 derajat Celcius di jalan biasa gini 45 derajat Celcius ya suhu olinya. Jadi kalau penulis cocoknya pakai 20W50, maka kendaraan jalan di suhu anggap aja 5 derajat Celcius, cocoknya pakai 5W30 atau 0W20. Nah, kalau mesin kondisi mati gimana? Kondisi mesin pertama dinyalakan. Sayangnya penulis nggak nemu ya soal kekentalan itu ya, kecuali dari daftarnya punya Profesor Whitman.biz. Dari Whitman.biz ini ada berapa kental sih oli di suhu sekian derajat Celcius. Kalau di tempat penulis sih malam ya, suhunya kira-kira pagi, kira-kira mungkin 25 derajat Celcius kalau dingin. Kalau ya kondisi sekarang ini sekitar hampir 30 lah, 28 derajat Celcius. Kok iso panas mas? Iya tuh, karena sekarang lagi diserang asap pesawat ya. Jadi langit itu nggak ada awan rendah, adanya awan tinggi putih gitu ya. Hasil sebarannya asap pesawat, jadi agak panas emang. Jadi emang ya global warming itu ada ya, disebabkan oleh polusinya asap pesawatnya. Kalau nggak ada pesawat terbang, nggak ada pesawat jet, nggak akan terjadi global warming. Terus balik lagi suhunya segitu lah. Jadi anggap aja 28 derajat ya, kalau penulis loh ya. Kalau mungkin yang untuk daerah agak dingin-dingin yang sama-sama kena global warming juga, mungkin ya sekitar 25 derajat. Ada lebih dingin lagi 20 derajat. Bejo untuk mereka yang bisa merasakan suhu 15 derajat gitu ya. Sing 10 derajat embuh sopo ya. Karena sekarang semua kena global warming ya, asap pesawat nanti ini.
Tapi kan kebanyakan orang Indonesia kalau pagi-pagi itu suhunya di atas 20 derajat. Jadi kita pakai acuan 20 derajat itu kekentalannya. Nah, berapa kekentalannya oli di 20 derajat Celcius? Kalau dikira-kira mungkin ya sekitar 200-an gitu ya. 100 berapa sampai 200 berapa tergantung dari kekentalannya. Nah, kalau ada yang ngomong pakai 20W50 SAE 40 itu bahaya untuk motor, untuk mobil karena olinya nggak bisa naik. Nah, terus coba jelaskan kendaraan yang di musim salju suhunya minus 30 derajat itu nyalakan kendaraan pakai oli apa? Karena di suhu tersebut oli itu jadi sangat kental, walau olinya adalah yang paling encer, kelas paling encer sekarang yang populer adalah 0W20 ya. Kalau 0W8 kan super langka, wis omong aja 0W20. 0W20 di suhu itu masih cukup kental ya. Angkanya ini bisa kita lihat di data cold crankcase di suhu berapa. Nah, itu kita bisa lihat kekentalan olinya berapa. Ternyata oli 0W20 di suhu minus 25 derajat itu jauh lebih kental masih daripada oli 20W50 atau SAE 40. Nah, sayangnya orang-orang yang ngomong pakai oli 20W50 atau SAE 40 itu nggak bisa naik ya, nggak mempertimbangkan data-data itu. Pokok asal jeplak, asal ngomong tanpa memperhatikan data-data yang ada. Dan biasanya mereka itu kalau dia mengi data ngacir wis moro-moro kabur, karena mereka ya aslinya cuma ngomong asal jeplak seakan-akan ilmiah, padahal enggak. Tapi ya sayangnya seperti itulah. Ya wes apa maneh. Ya prinsip dasarnya seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomong soal oli ya kita harus lihat dari semua kondisi. Pabrikan tentunya sudah mendesain lah kendaraan itu sehingga bisa tetap dipakai di suhu dingin, suhu minus 30 derajat Celcius. Karena ya orang ada yang pakai juga, ada yang butuh juga jalan di suhu seperti itu. Kita bisa lihatlah kondisi contoh-contoh kendaraan yang dipakai dalam kondisi bersalju. Entah kalau NMAX ini ada atau enggak. Tapi NMAX itu kan dijual di Eropa juga ya, termasuk Inggris ya, termasuk Norway, yang kondisi daerahnya itu bisa sangat dingin, minus lebih dari 30, minus 50 mungkin ya, malah minus 40 mungkin. Yang Scott Gilmore saja sudah pernah menunjukkan suhu luar ruangan ini loh minus 30, mesin tak nyalakan, jereng kan gitu ya, seperti itu. Nah, yang cereng-cereng seperti itulah ya, kebutuhan suhu dingin seperti itulah yang membuat oli itu butuh yang sintetik. Ngomongnya sintetik, tapi yang dimaksud sebenarnya adalah oli grup 4, oli PAO. Oli PAO ini, bahan PAO punya keunggulan titik tuangnya yang super hebat lah ya. Jadi power point-nya PAO itu minus 60 derajat Celcius. Jadi kalau oli 100% PAO nggak jauh-jauh dari minus 60 derajat Celcius titik power point-nya, titik tuangnya.
Jadi kita bisa lihat di data PowerPoint kalau 100% sintetik itu PowerPoint-nya ya antara minus 52 sampai minus 60 derajat Celcius. Mungkin ada yang pakai PowerPoint di presan, tapi ya kebanyakan kalau olinya yang kelasnya tinggi, bahannya pasti PAU lah, PAU. Entah 100%, entah 30%, tapi pasti pakai PAU. Kita sendiri ya juga butuh oli PAU, tapi bukan untuk mencari PowerPoint-nya. Kita pakai oli PAU untuk cari dari sisi shear stability, ketahanan terhadap RPM. Oh iya, untuk RPM sendiri ada bahasan tersendiri ya. Jadi yang mempengaruhi keenceran oli itu tidak hanya suhu, tapi juga RPM dari sisi putaran mesin. Makin sering oli dikocok-kocok, makin jadi encer. Kalau oli bahan mineral itu cenderung lemah ya, memang. Bahan mineral memang ya nggak begitu kuat. Tapi kalau sekarang ini yang bikin oli tidak kuat kena RPM, kena putaran mesin, itu adalah dari kandungan aditif viscosity index improver. Aditif yang membuat oli itu jadi multigrade, jadi bisa punya kekentalan ganda lah istilahnya. Sebenarnya itu istilah salah. Viscosity index improver itu membuat oli encer, jadi tidak terlalu encer pada suhu tinggi. Jadi sifat dasarnya adalah oli encer dicampuri viscosity index improver, jadinya olinya ketika panas bisa menyamai oli dengan grade lebih tinggi. Oli 10W bisa jadi kayak oli SAE 30, makanya disebut 10W30. Sayangnya viscosity index improver itu bikin bahan oli jadi nggak kuat kena kocokan-kocokan, karena aditifnya ini dipakai dalam jumlah yang cukup banyak untuk bisa punya efek. Bisa 15%, 20% gitu ya. Dan kalau kena RPM, kena putaran mesin, aditif ini bisa jadi kisut, jadi nggak bisa ngembang lagi. Kalau kisut, olinya jadi encer. Nah ini ya yang sering jadi masalah sekarang. Oli yang kental dipakai jalan kencang terus jadi encer, ya penyebabnya adalah karena aditif ini. Jadi sekarang beli oli itu dilema, mau cari oli kental susah, oli yang single grade juga sedikit, yang ada oli multigrade. Tapi pakai oli multigrade parahnya begitu dipakai jalan jadi lebih encer daripada SAE 30 atau bahkan SAE 20. Jadi ya kadang kita harus cari sumber bahan oli yang lain ya. Bahkan ya penulis pernah loh pakai oli samping Evalup 2T botol hijau SAE 20 itu pernah penulis pakai. Rasanya ya apa? Rasanya kayak pakai oli 10W40 padahal SAE 20. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.